kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Tuhan kekayaan abadi. Walau hidup kami sendiri di dunia ini Tuhan, tapi kami tahu pertolongan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami dan Engkau selalu menemani kami. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bersabdalah bagi setiap kami siap mendengar dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, kita berjumpa kembali hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 di dalam Renungan Harian. Judul renungan kita hari ini adalah Menjadi Hamba Kerajaan. Diambil dari Mazmur 86. Pembacaan Alkitab kita setahun diambil dari Imamat pasal 19 sampai 21. Saya harap kita meluangkan waktu untuk membaca ayat-ayat ini. Saya akan membaca Mazmur 86 ayat 11 sampai 13. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang punya sesuatu yang ia miliki atau yang ia kejar, dan itu ia lindungi dengan segala daya. Itu merupakan kerajaannya yang ia usahakan dan lindungi. Itu bisa reputasi, usaha, harga diri, popularitas, dan lain-lain. Biasanya karena takut kehilangan,
maka ia berkomitmen untuk melindungi dengan segala cara. Jika kerajaannya terancam, maka ia akan membela dirinya dan hidupnya akan senantiasa diliputi dengan kekhawatiran akan kehilangan. Hanya ketika kita melepaskan semua hak kita atas hidup kita dan menjadikan kerajaan Allah sebagai tujuan kita, maka kita akan mengalami ketenangan. Sebab kerajaan Tuhan atau kerajaan Allah tidak akan pernah terancam, karena Dia Maha Kuasa dan Dia tidak membutuhkan apapun dari kita untuk menegakkan kerajaannya. Sama seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 20. Dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Daud menyadari akan hal ini. Dia adalah raja atas bangsa Israel, tapi dia tidak mau menjadi raja atas dirinya sendiri. Dia menyerahkan dirinya ke dalam tangan Allah yang sanggup memimpin dan memelihara hidupnya. Daud menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa yang dapat dia banggakan. Di ayat 1. Dia juga menyadari bahwa ia menyatakan bahwa ia percaya kepada Allah yang sanggup memelihara nyawanya. Di ayat yang kedua. Dia menyadari bahwa Tuhan menjadi tempat harapannya setiap hari. Di ayat yang ketiga. Daud menyadari Tuhan menjadi sumber sukacita bagi jiwanya. Di ayat yang keempat. Daud menyadari dan mengakui bahwa dalam Tuhan ada pengampunan. Di ayat yang kelima. Daud juga menyadari dan membangun hubungan dengan Tuhan dalam doa dan permohonan. Di ayat yang keenam. Daud menyadari dan beriman bahwa Tuhan mendengar dan menjawab seruan doanya saat dalam kesesakan. Di ayat yang ketujuh. Daud juga mengakui bahwa Tuhanlah Allah satu-satunya dan tidak ada yang lain yang layak disembah. Di ayat 8 sampai 10. Daud berserah kepada tuntunan Tuhan dan hanya takut kepada nama Tuhan. Di ayat yang ke-11. Daud menyadari bahwa hanya kepada Tuhan dia bersyukur dan memuliakan dengan segenap hati untuk selama-lamanya. Di ayat 12. Daud menyadari bahwa kerinduannya agar hidupnya menjadi tanda kebaikan Tuhan. Di ayat 17. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menempatkan diri kita sebagai hamba Tuhan, maka kita berutang kasih kepada Tuhan. Kita dikasihi oleh Allah lebih dari kita mengasihinya. Kasihnya sempurna, sedangkan kasih kita kepadanya belum sempurna. Jika kita menjadi hamba Tuhan yang adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia, maka satu-satunya respons kita yang tepat atas kasih Allah adalah kita memperlakukan orang lain sebagaimana Allah memperlakukan kita. Allah mengasihi kita dengan tidak melihat kesalahan kita. Dia mengasihi bukan karena siapa kita, siapa saya atau siapa saudara, tetapi karena siapa Dia. Dengan mengambil sikap seperti itu, maka kita tidak akan terganggu dengan apa yang orang lain lakukan kepada kita. Pendapat orang lain tidak lagi memiliki kekuatan, tidak lagi memiliki kemampuan untuk apa? Untuk menghancurkan kita.
Karena kita tidak menuntut bagaimana kita diperlakukan oleh orang lain lagi. Tetapi kita lebih peduli dengan apa dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Karena sebagai hamba kerajaan Allah, fokus kita adalah bagaimana hidup kita berpadanan dengan kehendak dan rencana Tuhan. Melakukan perintah Tuhan itu yang menjadi tujuan utama, bukan kepuasan diri sendiri. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Tugas seorang hamba adalah melakukan apa yang dikehendaki tuannya dan menyukakan hati tuannya. Siapakah yang menjadi tuan atas hidup saudara? Jika kedagingan yang menjadi tuan, maka saudara akan hidup dalam hawa nafsu. Hawa nafsu yang membinasakan. Tetapi jika kerajaan Allah yang menjadi tuan atas hidup saudara, maka sukacita dan damai sejahtera akan memerintah hati saudara, dan saudara akan hidup dipimpin oleh Roh. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak. Hari ini kami diingatkan kembali bahwa Engkau sudah menebus kami. Dan biarlah kami boleh mengabdikan diri kami kepadamu sebagai hamba kerajaan. Karena dengan hanya demikian, kami tidak menghambakan diri kami untuk kedagingan kami, maupun untuk hal-hal lainnya yang sifatnya sementara, yang sifatnya fana, bahkan yang membawa kepada kebinasaan. Tapi biarlah kami boleh menjadi hamba kerajaan Allah yang setia, yang selalu hidup dengan waspada, menjaga hati, menjaga hidup kami ini dari segala tipu muslihat si iblis. Kami mau dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Dan itulah yang membuat kami bisa terus tetap teguh setia mengiring Engkau. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.